Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur semoga senantiasa tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa belajar lagi secara daring. Nah, materi akidah akhlak kita di bab 2 ini adalah tentang pahala dan dosa. Sebelumnya Budia tidak ingin membahas tentang kisah inspiratif kayak biasanya, karena di dalam materi ini nih kita bakalan banyak banget bercerita. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pengertian dari pahala. Pahala adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang menjalankan syariat atau perintah agama dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu pahala. Sedangkan dosa itu kebalikannya. Dosa adalah ganjaran atau ganjaran dari Allah kepada orang-orang yang mengerjakan larangan Allah dan meninggalkan apa yang Allah suruh. Dosa ini memiliki banyak nama. Misalnya saja dengan Itsmun, Zabun, terus Fiskun, Isyan, Khata, Adwun, dan Fasad. Nah, jadi kalau besok nih kalian mau ngasih nama adiknya, nama ponakan, atau nama anak kalian sendiri, hindari nama-nama ini ya. Jangan sampai kalian salah memberi nama. Terus selanjutnya, dosa ini adalah hal-hal yang gaib. Nah, di dalam Quran suci surat Al-Baqarah ayat 1-3 itu disebutkan Allah berfirman, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada hal gaib. Jadi dosa ini tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa lihat seberapa besar, seberapa banyak. Kita pun juga tidak bisa menilai apakah suatu tindakan kita itu mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala dari Allah. Selanjutnya yaitu sebaik-baiknya manusia bukan yang tidak punya dosa. Jadi kita kan selalu beraktivitas sehari-hari, kita juga sering khilaf, melakukan sesuatu, sering bercanda yang keterlaluan, itu semua kan menimbulkan dosa. Jadi tidak ada satupun orang yang tidak memiliki dosa di dalam kehidupan ini. Sebaik-baiknya manusia itu bukan yang tidak memiliki dosa, tapi sebaik-baiknya manusia itu di mana amal perbuatannya itu pahalanya lebih besar daripada dosanya. Dan ketika dia sadar membuat dosa, dia segera bertaubat.
itu sebaik-baiknya orang. Terus ini ya, orang-orang yang beriman itu memiliki gaya magnet yang kuat ketika dia melakukan dosa. Jadi kalau orangnya itu sholah atau soleha, dia itu akan takut melakukan dosa. Sekali dia melakukan dosa, dia itu akan merasa sangat-sangat bersalah. Selanjutnya, beberapa pahala dan contoh keutamaan. Nah, gimana sih kalau kita mau mencari pahala tuh? Yang pertama dari salat fardu berjamaah. Nah, salat fardu itu wajib hukumnya dilakukan oleh muslim yang sudah balik. Kemudian sholat fardu itu adalah satu hal yang pertama akan dihisab. Jadi ketika nanti di alam hisab, kita akan ditanya tentang sholat kita. Sholat sendiri boleh dilakukan oleh para wanita dan sangat afdal dilakukan di dalam rumahnya, yaitu kamarnya. Sedangkan laki-laki lebih diwajibkan untuk sholat di masjid. Imam Ghazali mengatakan bahwa as-sholatu ra'su al-ibadati, yang artinya sholat adalah intisari dari ibadah. Sehingga baik buruknya kualitas iman diukur dari kualitas sholatnya. Kalian pasti pernah dengar dan sering banget dengar, jika kalian ingin memperbaiki hidup kalian, maka perbaikilah sholat kalian terlebih dahulu. Jadi cermin dari kehidupan kita itu adalah sholat kita. Sebagai contoh ya, Budiah ini kalau misalnya bangun subuhnya itu kesiangan, itu seharian itu jadi rusak semua. Sudah bangun subuhnya kesiangan, mandinya kesiangan, berangkat sekolah kesiangan, nanti belum sarapan sampai sekolah nggak maksimal. Tapi ketika Budiah bangunnya lebih pagi, itu semuanya tertata. Jadi bangun jam 4:30, langsung sholat, kemudian Budiah bisa langsung mempersiapkan untuk berangkat kerja, lalu sampai sekolahan pun sudah kenyang, sudah siap untuk beraktivitas. Pahala yang kedua bisa didapatkan dari sholat tahajud, atau nama lainnya yaitu qiyamul lail. Nah, orang-orang yang sering bangun di sepertiga malam memohon kepada Robnya, itu wajahnya bersinar dan bercahaya. Jadi ketika sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke bumi. Terus Allah itu bilang, hambaku mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Nah, seneng banget kan kalau orang-orang yang minta ketika sepertiga malam itu akan dikabulkan oleh Allah. Pahala yang selanjutnya yaitu puasa Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang spesial ya, di mana pahala kebaikan dilipat gandakan, di mana pintu neraka ditutup, di mana kebaikan-kebaikan dan semua kesempatan untuk berbuat baik itu dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kalau kalian mau mencari pahala yang banyak, itu ada di bulan Ramadan. Tapi sayangnya saat ini tuh bulan Ramadan sedikit tercoret ya. Misalnya ketika kita tetap puasa tuh, kita tetap sholat, tapi ketika sahur kita WA atau kita malah video call sama yang bukan mahramnya. Jangan lupa buka
Jangan lupa bangun buat sahur ya. Nah, itu pahalanya rusak. Terus nanti ketika kita puasa, kita salah stalking status-status atau gosip-gosip status makanan, itu pahalanya rusak. Terus kita puasa tapi kita ngabuburitnya sama pacarnya, itu jelas-jelas pahalanya rusak. Terus gimana biar pahala puasa itu tetap bagus, tetap enggak rusak? Yaitu ketika kita puasa, kita bangun tidur jam 3, kita melakukan sholat qiyamul lail, kemudian kita sahur dan berdoa. Itu salah satu waktu yang diijabahi oleh Allah. Kemudian kita isi hari-hari kita dengan banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Terus ketika hendak berbuka, kita menyiapkan makanan untuk satu keluarga, atau bahkan kita bagi-bagi takjil ke orang-orang. Itu pahalanya kita akan semakin banyak. Yang keempat, ada pahala kita bisa dapat dari zakat. Nah, zakat di sini tuh ada dua ya, zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat mal. Kedua zakat ini hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Kalau zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum matahari terbit ketika tanggal 1 Syawal atau ketika Idul Fitri. Yang terakhir yaitu infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah ini akan Budiah tekankan sekali bahwa orang-orang yang sudah meninggal, mereka itu minta dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk bisa bersedekah. Jadi sedekah ini sangat membantu kita nanti di akhir hidup kita. Jadi sedekah itu bisa berupa sedekah tenaga, pikiran, bantuan, materi berupa uang dan lainnya. Misalnya sih kita nggak punya uang nih, tapi kita pengen sedekah, terus gimana caranya? Nah, kalau ada temennya yang nggak maksud sama sebuah pelajaran, kalian bisa bantu. Terus kalau temen-temennya nih nggak maksud atau kesulitan ketika mau pulang tapi kalian ada kendaraan, bisa ditolong. Ini untuk part satunya. Untuk part 2-nya kita akan bahas tentang dosa-dosa dan akibatnya. Sekarang kita bahas tentang dosa dan akibatnya. Jadi kalau bahas tentang dosa ini kayaknya itu agak sedih gitu ya. Kita itu sering gak sadar kalau kita tuh melakukan dosa-dosa. Kita padahal tahu dosa itu adalah yang memberatkan kita, adalah sesuatu yang meluruskan kita ke neraka. Tapi kita sering melakukannya. Bahkan ketika ada orang lain yang mengingatkan kita akan suatu dosa, kita menyepelekannya. Dosa itu ada dua macam, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil ini bisa diampuni dengan cara bertobat. Yang pertama yaitu hasad. Hasad itu apa? Hasad itu adalah perasaan dengki, iri hati, dan benci kepada orang lain yang mendapat kenikmatan dari Allah. Hasad itu artinya susah kalau lihat orang lain bahagia, dan bahagia kalau lihat orang lain susah. Suatu hadis dari Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jauhilah olehmu sifat dengki, karena dengki dapat menghapus amal kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud.
Yang kedua, suudzon. Nah, kalian pasti sering banget dengar ini kan, suudzon atau berprasangka buruk. Allah berfirman bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Misalnya nih ya, Budiah lagi sekolah, terus Budiah kehilangan uang. Kalau Budiah suudzon terhadap Allah, maka Budiah bakal ngomong gini, wah, kiye duite ilang mesti kayak nganu Allah ke. Allah mesti kayak menghukum ke. Tapi ketika Budiah itu berhusnudon, Budiah berprasangka baik kepada Allah, insya Allah dibalas dengan baik. Kayak misalnya gini, ya Allah, uangnya kok hilang. Oh, mungkin ada seseorang yang lebih membutuhkannya dan besok akan diganti oleh Allah dengan uang yang lebih besar lagi. Gitu. Terus suudzon itu juga bisa kepada teman. Jadi kalau kalian berteman itu kurang-kurangilah suudzon, karena prasangka itu yang akan merusak hubungan. Gini, misalnya nih ya, Dita itu dibilang memfitnah Faiz kalau Faiz mengambil uang kelas. Nah, Faiz kalau suudzon kan langsung marah sama Dita. Tapi sebaiknya Faiz itu bertabayun kepada Dita. Dad, kata anak-anak, kamu yang bilang kalau aku ngambil uang kelas. Gitu. Nah, nanti Dita bisa menjelaskan, enggak kok Faiz, gitu misalnya. Kan hubungan mereka tetap baik, gak jadi marahan. Terus, misalnya suudzonnya selanjutnya itu Hira dikabarkan berpacaran sama Faiz. Nah, kan teman-temannya yang suudzon itu bakal langsung bilang, ih, Hira alim-alim ternyata pacaran dan sebagainya. Tapi kalau kalian bertabayun, kalian cross check, kalian cek dan recheck, itu bakalan nanya ke Hira, Hira, apa bener kamu pacaran sama Faiz gitu. Terus Hira kan jawab enggak. Nah, di situ kalian bisa tahu kebenarannya. Dosa kecil yang selanjutnya yaitu ghadab. Ghadab itu adalah rasa amarah atau emosi yang mendorong seseorang untuk melampiaskannya. Melampiaskannya tuh berlebihan, bahkan tidak terkendali. Orang-orang yang merasakan ghadab ini akan melakukan atau melampiaskan kemarahannya sangat hebat, di luar akal sehat kita, bahkan menjurus kepada perilaku dosa besar. Nah, Budiah waktu semester kemarin sudah menjelaskan bahwa orang yang paling kuat adalah orang yang bisa menahan marahnya. Jadi ghadab ini sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan bahwa ketika kita marah sebaiknya kita berwudu, kemudian melakukan sholat. Jika kita sedang berada di keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika kita duduk masih marah, maka berbaringlah. Yang selanjutnya yaitu ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan orang lain. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai orang yang sedang dibicarakan. Bisa dibayangin gak kalau kalian itu ngomongin orang, terus kalian bayangin kalian lagi makan daging mereka, mesti ora kolu toh. Nah, makanya dikurangi ghibahnya. Ghibah ini kalau kita membicarakan seseorang dengan sesuai kenyataan, itu namanya ghibah ya. Kenyataannya kan kenyataan buruk. Tapi kalau
kita membicarakan orang dengan buruk, tapi ternyata itu tidak dilakukan orang tersebut, maka namanya fitnah. Terus yang terakhir yaitu tabzir. Tabzir itu semakna dengan israf, yang artinya berlebih-lebihan atau melakukan suatu perbuatan yang melebihi porsi atau kebutuhannya. Misalnya aja nih, sikap boros, membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, terus menghambur-hamburkan uang. Semua sikap berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Sesuai dengan Quran suci surat Al-Isra ayat 27. Disebutkan bahwa sesungguhnya berlebih-lebihan atau pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Disebutkan lagi di ayat Al-Isra, di surat Al-Isra ayat 31 bahwa hai anak Adam, berpakaianlah yang indah setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dosa besar. Dosa besar atau kabair adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Pelaku dosa besar diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan api neraka, laknat atau murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum masuk ke dosa besar gitu ya nak, misalnya di suatu rumah, bayangin kalau kalian punya rumah sama orang tua, sama adik, sama kakak kalian. Terus semua keluarga kalian itu di dalam rumah, kalian di luar rumah. Nah, dari luar rumah itu kalian lihat bahwa rumah kalian itu kebakaran. Apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian bakalan langsung lari pergi gitu? Terus membiarkan saudara-saudara kalian, keluarga kalian terbakar? Pastinya kan enggak kan? Nah, ketika tahu rumah kita terbakar, pastinya yang kita lakukan itu adalah langsung menyelamatkan keluarga kita yang bisa diselamatkan, menyelamatkan harta benda yang bisa dibawa pergi atau surat-surat. Kita pasti menyelamatkan hal-hal yang berharga. Itu baru kebakaran rumah. Sedangkan kebakaran di alam akhirat itu atau api dari neraka itu lebih panas dari kebakaran rumah tadi. Sebisa mungkin kita menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang tua kita, saudara kita, dan hal-hal yang penting, yang berharga untuk kita, agar tidak sampai merasakan kebakaran di alam akhirat. Itu juga yang Budiah usahakan untuk kalian. Jadi Budiah itu pengen banget nyelamatin kalian dari kebakaran di alam akhirat. Budiah juga pengen nantinya kalian menyelamatkan Budiah. Jangan sampai Budiah itu merasakan kebakaran di alam akhirat. Lanjut ke materi ya. Dosa besar yang pertama yaitu syirik. Syirik ini nama lainnya yaitu mempersekutukan Allah.
Jadi Allah itu satu dan satu-satunya, dan Allah itu pencemburu. Maka Allah tidak suka kalau disekutukan atau diduakan, bahkan ditigakan. Misalnya nih, kalau ketika kalian pacaran, kalian kan sibuk sama pacarnya. Nah, Allah ini cemburu. Makanya Allah memisahkan kalian. Allah membuat kalian sakit hati. Kenapa? Karena Allah itu pengen kalian balik lagi ke Allah. Terus syirik yang dimaksud di sini yaitu mempersekutukan Allah dengan hal-hal lainnya. Misalnya nih, kita pergi ke dukun, itu syirik. Misalnya Sila itu suka sama Faiz, tapi Faiz itu mau nikah sama siapa? Hanisa. Nah, Sila itu pergi ke dukun, terus meminta agar Faiz itu bisa suka sama Sila. Nah, salahnya di sebelah mana? Sila harusnya menyadari bahwa jodoh itu sudah ketentuan dari Allah. Jadi tidak bisa dipaksakan. Dengan Sila datang ke dukun, berarti Sila menganggap bahwa semua yang ditentukan oleh Allah bisa digantikan dengan ketentuan dari manusia. Itu sangat salah. Kemudian, perbuatan syirik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membangun rumah, terus di atasnya itu dikasih padi, dikasih buah-buahan dan sebagainya. Terus anak kecil dikasih gelang dari rempah-rempah Indonesia, katanya untuk melindungi dari godaan setan. Lah, itu sudah perbuatan syirik semuanya. Kenapa? Karena yang melindungi dan yang menjaga kita seutuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah minum khamr dan berjudi. Kenapa khamr dan berjudi itu haram? Yang pertama, khamr atau arak atau alkohol itu membuat kita menjadi kehilangan akal sehat. Jadi kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Biasanya orang-orang yang mengkonsumsi khamr ini sering berbuat di luar akal manusia. Jadi mereka tidak sadar, mereka melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mencuri, membunuh, itu semua karena khamr. Terus berjudi ini kenapa dilarang? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran suci Al-Maidah ayat 90. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dosa yang ketiga dan harus digarisbawahi itu adalah dosa dari zina. Apa itu zina? Zina adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Jadi belum jadi suami istri tapi sudah melakukan persetubuhan. Hukumnya apa? Jelas haram, ya. Zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah atau bersuami atau beristri.
hukumnya adalah dirajam sampai mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang belum pernah menikah. Hukumannya yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya, kalian harus membaca Quran suci ayat Al-Isra, Quran suci surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ini Budia selalu mengingatkan kepada kita semua, nak. Memang tidak semua pacaran berakhir dengan zina. Tapi semua zina pasti berawal dari pacaran. Itu ya, kita harus paham betul. Zina ini sering Budia jelaskan, itu ada banyak macamnya. Dari zina tangan, sering mencari-cari hal-hal yang berbau pornografi. Zina tangan itu juga menyebut atau mengucapkan selamat pagi kepada yang bukan mahramnya. Zina mata dengan melihat foto-foto dari yang bukan mahramnya. Zina pikiran dengan memikirkan orang-orang yang bukan mahram kita. Zina hati dengan mencintai orang-orang yang bukan mahram kita. Dan yang terakhir yaitu zina yang paling berbahaya, yaitu persetubuhan. Kenapa Budia sangat benci sama zina itu? Karena alim, ulama, dan orang-orang yang bertakwa itu berasal dari orang tua yang suci, berasal dari orang tua yang bertakwa. Kalau kalian melakukan perbuatan zina, maka berarti bahwa kalian sudah mencoret diri kalian sendiri dari golongan-golongan orang yang bertakwa. Sehingga nanti bisa dipastikan bahwa anak keturunan kalian itu tidak akan menjadi orang yang bisa paham tentang agama, bisa paham tentang ilmu-ilmu Allah. Jadi Allah itu sudah pernah berjanji ya, bahwa dari rahim wanita yang taat akan menghasilkan janin yang taat. Kalau orang tuanya saja sudah berzina, maka janinnya itu seperti apa? Terus harus kalian ingat ya, zina itu adalah hutang. Kalian zina sekarang, besok anak kalian itu akan dizinai atau akan mengzinai orang lain. Orang-orang yang misalnya hamil karena zina, itu juga hutang. Misalnya gini, si A sama si B itu sudah zina, sudah hamil. Terus mereka menikah, padahal posisi wanitanya hamil. Itu kan pernikahannya tidak sah. Tapi orang-orang sekarang itu tidak mau menikah ulang ketika anaknya sudah lahir. Terus nanti ketika anaknya sudah lahir, sudah besar, mereka melakukan persetubuhan lagi. Berarti mereka zina. Karena mereka itu nikahnya itu kan tidak sah, belum sah. Jadi mereka zina. Terus lahirlah anak kedua. Anak kedua sudah besar, itu kan tetap anak zina karena orang tuanya tidak menikah lagi. Anak kedua ini belum tentu tahu nasabnya atau binti atau binnya dari bapak yang mana. Dia menikah dengan
si D misalnya. Lah, mereka menikah itu dianggap zina. Kenapa? Karena yang anak kedua tadi itu nasabnya dari mana? Tidak jelas. Orang tuanya belum menikah lagi. Lah, itu zina lagi. Sampai mereka punya cucu, cicit, tangga, uduk-uduk suwur, semuanya berarti zina. Hati-hati sekali dengan zina. Setan itu ya tidak pernah mati seumur hidupnya. Dia itu matinya nanti kiamat. Kalau manusia itu hidupnya paling pol 60-80 tahun, setan itu bisa sampai ratusan tahun. Jadi setan itu sudah belajar tipe-tipe manusia, harus digoda lewat apa. Setan-setan itu pandai banget merayu kita, kayak wah ini cowok ganteng, pintar merayu-rayu, mendayu-dayu. Terus nanti kita tergoda. Jangan sampai ya, astagfirullahaladzim, jangan sampai kalian itu pacaran nak, merusak semuanya. Misalnya nih contoh ya, Hanifah pacaran sama Lukman. Terus Lukman itu adalah orang yang posesif. Hanifah, kamu gak boleh kontaknya ada cowoknya. Kamu gak usah ikut ekstrakurikuler apapun. Kamu kalau pulang sekolah langsung pulang. Nah, kalau mereka putus, itu bakalan nyesel banget. Kenapa? Karena ketika masa mudanya, Nurhansa ini kurang pengalaman. Coba kalau dia tidak pacaran, maka dia bisa mengejar cita-citanya, membuat banyak orang-orang mengenal dia, punya lingkungan yang baik. Terus dosa yang terakhir, yang selanjutnya yaitu membunuh. Membunuh itu termasuk dosa besar dan harus dibalas dengan kisos. Kisos itu tangan dibalas dengan tangan, nyawa dibalas dengan nyawa. Dan dosa yang terakhir yaitu mencuri, merampok, dan korupsi. Kita harus paham betul bahwa mencuri adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa keridhaan pemiliknya. Pencurian dilakukan secara diam-diam, namun jika dilakukan secara terang-terangan, maka akan bersamaan dengan tindakan perampokan atau penganiayaan. Dalam diri kita itu sebenarnya ada gejolak atau dari setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek seperti mencuri. Misalnya ketika kelas sedang sepi, terus ada uang tergeletak, itu dalam diri kita itu sebenarnya ada dorongan untuk mengambil uang tersebut. Padahal uang itu bukan berasal dari hak kita. Nah, di sini Allah menguji kita, apakah kita kuat imannya untuk tidak mengambil uang itu, atau kita lebih mau diperdaya oleh setan untuk mengambil uang tersebut. Itu cobaan dari Allah. Jadi kita harus berhati-hati ya. Itu saja yang Budiah bisa sampaikan untuk pertemuan ini. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau kita akan menyampaikan, kita akan belajar tentang akibat dari perbuatan dosa dan bagaimana cara untuk menghindari perbuatan dosa. Budiah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.